Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Para ustaz, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang memang dari dulu hingga kini tidak bisa dihitung, dan di waktu yang bersamaan dia juga dari dulu hingga kini terus bertambah. Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia, menariknya kita memang akhir-akhir ini rata-rata orang sangat memperlihatkan ketergantungannya dengan media sosial, terutama teknologi internet ya. Dan ini juga memang kalau kami memandang positifnya, ini adalah bagaimana kita cara hidup dengan cara baru, hidup dengan gaya baru, memperbanyak diri di rumah, tentunya tidak mengurangi produktivitas. Dan ini adalah salah satu langkah kita untuk menambah produksi amal soleh kita, produksi kebaikan kita di bulan Ramadan lagi, di sore hari lagi, dan kita ingin menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai tazkirah untuk kita bersama, dan tentunya untuk siapapun yang memerlukannya. Nah, para ustadz dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diskusi kita pada sore hari ini ya, itu terkait dengan pandemi ya, terkait dengan pandemi COVID-19 yang hari ini kita rasakan bagaimana dampaknya. Dan salah satu dampak terbesarnya adalah mayoritas kegiatan itu dilakukan dari rumah masing-masing. Ya, sebutlah itu ibadah ataupun muamalah. Ya, rata-rata dikerjakan dari rumah masing-masing. Jadi kita ingin berdiskusi. Di sini sudah banyak teman-teman yang hadir ya. Kalau boleh Ana bacakan yang hadir itu yang sudah bergabung. Ada Ismail Farras, alhamdulillah. Kemudian ada Akhyar Muhammad, ada Ustaz Ismail, Ustaz Imam, Ustaz Khalid, Ustaz Laude, Ustaz Sabri, Ustaz Ahmad Ansari, Ustaz Zaki Amin, Ustaz Iskandar, dan Ustaz Said Ahmad. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Kita diskusi. Mungkin langsung saja nanti yang Anda persilahkan bicara, dipersilahkan untuk unmute voice-nya, audionya. Pertama yang ingin kita diskusikan, dan pertanyaan ini mungkin Anda tujukan ke Ustaz Imam ya, Ustaz Imam Khairul Anas. Ya, dengan keilmuan kita, dengan pengetahuan kita yang mungkin luas ataupun terbatas. Nah, waktu pertama kali nih, Ustadz Imam, dan nanti mungkin silakan ditanggapi, nanti silakan yang mau menanggapi. Waktu mendengar pertama kali virus ini ada dan muncul dari Wuhan, nah itu apa yang terlintas di pikiran Ustadz Imam? Apa yang terlintas waktu pertama kali mendengar virus ini ada? Oh, ada virus dari Wuhan namanya ini dan ini. Nah, apa yang terlintas? Ya, tentunya dengan ini ya, dengan keilmuan dan latar belakang kita. Silakan Ustadz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin sebagai yang posisinya ada di Jakarta pada waktu itu, dan memang Jakarta sebagai epicentrum ketika pertama kali virusnya masuk ke Jakarta atau COVID ini, kita memang kalau Anda bicara sebagai pengajar di Ma'had di Jakarta lah ya. Nah, kalau di Ma'had kami ini ketika langsung ada info COVID, kita langsung mengadakan yang jelas mengadakan sejenis sosialisasi bekerja sama dengan para dokter ya untuk ke santri-santri itu sebelum sebelum PSBB di Jakarta. Jadi santri masih ada di Ma'had, tapi kita lakukan pemberian informasi-informasi ke santri tentang bahaya virus dan sebagainya. Kemudian ketika di 15 Maret, ketika gubernur sudah mengumumkan Jakarta PSBB, kalau kita langsung liburkan. Nah,
memang ketika berjalannya PSBB ini, satu sisi masyarakat sudah ada yang mulai patuh, tapi terkadang juga karena masih ada beberapa urusan keluar, urusan mendadak dari Ma'had juga. Kalau Ma'had diliburkan juga pembelajaran online dan sebagainya. Tapi terkadang di Jakarta ada juga masyarakat yang bandel, masih ada macet dan lain sebagainya. Masih ada atau masih banyak nih, Ustaz Imam? Masih, kalau banyak sih enggak. Kalau sebelum COVID kan Jakarta macetnya parah. Kalau sekarang masih ada ramai tapi nggak terlalu macet lah, masih ada gitu. Berarti ya memang yang Ustaz Imam lihat itu kan tadi langsung terlintas untuk mensosialisasikan ke lingkungan sendiri ya, ke pesantren gitu ya, ke pesantren. Iya. Itu yang kepikiran nggak? Ini saya juga terima kasih jawabannya dari Ustaz Imam. Saya juga nanya ke Ustaz Akhyar Hadi nih. Ustaz Akhyar, masih sama kita? Oke, Ustaz Akhyar, kira-kira kepikiran nggak waktu pertama kali mendengar virus ini datang dari Wuhan, kepikiran nggak dia akan menjadi wabah? Ya, akan menjadi wabah. Dia akan sebenarnya ketika virus ini pertama kali populer, itu saya sedang berada di Padang. Saat itu berada di Padang, dan rumornya itu akan menjadi besar. Cuman karena kita mengira bahwa virus ini sudah sangat jauh dari Wuhan, dan mungkin dari WHO sendiri juga awalnya rilis WHO mengatakan bahwa virus ini menular dari hewan, antara hewan ke hewan, bukan dari hewan ke manusia awalnya. Jadi kita tuh merasa virus ini sesuatu yang sangat jauh, gitu. Dan antisipasi kita pun mungkin terlambat yang kita lihat ya. Dan itu yang Ustaz Akhyar rasakan ya. Ini antisipasi pribadi atau seluruhnya? Antisipasi secara kolektif kita di masyarakat. Sempat kita lihat di sosial media, orang-orang tuh banyak seolah-olah tuh membercandai virus ini. Betul. Ada yang bikin meme bahwa virus corona nggak masuk di Indonesia karena virus di Indonesia lebih besar lebih lah, banyak macam-macam lah. Betul. Sekarang kita bisa lihat. Ya, lanjut. Jadi maksudnya sekarang tuh sesuatu yang kita tertawakan di beberapa bulan yang lalu tuh udah semakin parah. Ya, betul. Jadi memang. Jadi mungkin bisa jadi analogi juga, Ustaz Azka. Ini bisa jadi analogi juga sebagai kan? Untuk kita sesuatu yang masyarakat kita ini bisa jadi analogi kita terhadap hari akhirat gitu. Mungkin akhirat itu sesuatu yang jauh sekali bagi kita sekarang. Cuman pada dasarnya akhirat itu nyata gitu. Iya. Ya, sebenarnya dia dekat ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida ya, wa narahu qariba ya. Artinya memang pasti bisa dibawakan ke sana. Sesuatu yang dianggap ringan, sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, sesuatu yang tidak dikhawatirkan, ternyata sekarang bahkan menjadi momok yang menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Di semua kalangan sekarang membicarakan ini. Jadi memang intinya kurangnya pengetahuan ya terhadap virus ini ya, makanya dia menjadi hal yang berbahaya hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai dapat gambaran ya. Dan akhir-akhir ini nih, saya mau bertanya ke siapa nih masih bergabung sama kita. Saya mau bertanya ke Ustadz Iskandar. Halo Ustadz Iskandar. Ya, silakan di-unmute-kan Ustadz Iskandar. Mana nih Ustadz Iskandar nih? Ya, masih connecting ya. Ya, saya mau bertanya ke Ustadz Iskandar Al-Khal. Ya. Sudah tersambung Ustadz Iskandar? Halo? Mana Ustadz Iskandar nih? Ustadz Iskandar. Oke. Oh, kayaknya masih ada masalah ini ya. Masalah ini. Ustadz Ahmad Zaki Amin ada di sana? Bisa bergabung? Hadir, Ustaz. Hadir. Halo? Ya. Videonya mana nih? Videonya mana nih? Aduh. Kayaknya lagi nggak formal nih, nggak apa-apa. Nggak apa, santai. Asalkan pakai pakaian. Kami kangen kapten.
Iya, Masya Allah. Oke. Tangan Kapten Amin. Ini Ustaz Amin langsung aja mungkin ya. Akhir-akhir ini mungkin antum juga mengikuti ataupun tidak ya, bahwa ada orang yang sudah mulai menghangat-hangatkan bahwa COVID ini adalah teori konspirasi. Ya, semua orang, bukan semua ya, banyak lah, bahkan sudah mulai di media mainstream ngomong tentang konspirasi. Dulu hangatnya hanya di media sosial, sekarang di media mainstream. Sudah diundang ke beberapa media mainstream, temanya yaitu terkait konspirasi yang ada di tengah pandemi ini. Nah, kira-kira terlepas benar atau tidak, Wallahu a'lam, tapi kira-kira Islam memandang konspirasi itu bagaimana, Ustaz Amin? Konspirasi dalam pandangan Islam itu bagaimana? Apakah selalu maknanya buruk atau ada makna baik atau bagaimana? Kok pas pertanyaannya ke anak berat banget ya? Iyalah, yang nanya kan berat juga nih. Ya. Menurut hemat anak, Ustaz Aska, Ya. yang saya hormati dan yang saya cintai. Ya, kalau di dalam agama Islam, semua umumnya, semua dasarnya, semua berita yang kita terima harus melalui kaidah tasabut atau tabayyun. Semua berita. Bagaimana yang kita ketahui bersama, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini bentar, maaf nih motong. Ini menarik juga nih. Dari satu sisi memang semua berita harus tasabut dulu. Ya, dalam pemahamannya kan fatatsabbatu ya. Tapi ayat ini kan fasikun, yang datang itu fasik ya. Fasik. Ini kan sempat viral juga ya kemarin terkait berita-berita yang ada. Apakah semuanya harus diverifikasi atau ada berita-berita yang memang bisa kita telan mentah-mentah? Gimana untuk pemahaman ini aja nih? Gimana nih Ustaz Amin? Untuk pemahaman ini aja. Ana wallahu alam ya, untuk detail tafsirnya atau penjelasan detail dari ayat ini, apakah semua orang dihukumi fasik ataukah bagaimana? Lanjut, yang pasti kaidah tabayun itu sebenarnya menurut Ana enggak hanya untuk ketika kita menerima berita dari orang fasik saja. Ketika kita menerima berita dari orang yang mungkin ada kemungkinan salahnya gitu ya. Bukan, lebih jelasnya itu kalau kita menerima berita dari orang yang kita nggak kenal. Oke, yang belum tahu orang berita. Berita yang kita kalau misalnya kita menerima berita dari Ustadz Aska kan langsung kita terima tuh, karena Ustadz Aska orang yang kita kenal. Tapi kalau kita menerima berita dari orang yang kita nggak kenal, berita-berita memang di luar semua, bisa kita bilang kita hukum sama rata ya. Sampai dia mendatangkan bukti, mendatangkan dalil yang menjadikan berita yang dia kabarkan itu benar-benar real, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan ada landasannya gitu ya. Tidak ada konspirasinya. Nah, apalagi kalau misalnya berita-berita yang benar-benar konspirasi, benar-benar bahkan bisa mengadu domba antar kita dengan yang lain. Misal bahwa virus COVID ini sengaja disebarkan dan lain sebagainya. Yang ada kalau kita percaya dengan konspirasi itu, menurut saya bukan memberikan dampak positif kepada kita. Bahkan lebih baik kita tidak mendengarkan berita-berita atau topik-topik yang membicarakan ke situ, membicarakan ke konspirasi itu. Lebih baik kita lebih fokus ke bagaimana kita mencegah virus ini, bagaimana kita mengobatinya, bagaimana kita meresponnya dengan baik. Bukan lebih memusingkan topik-topik konspirasi gitu ya. Karena maslahatnya juga tidak besar siapa kita gitu ya. Maksudnya kalau memang ini konspirasi, apakah kita bisa mengubahnya gitu ya. Nah, menarik juga bahwa ya artinya kalaupun memang terlepas ya benar atau salah, kita harus menyelesaikan apa yang ada di depan kita dulu, begitu ya. Amin ya. Jadi sekarang ini berlakunya berarti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih ya. Kalau penting udah tinggalkan gitu ya. Insyaallah. Jazakallah. Komentarnya moderator nih pakai hadis sama ayat semua ya. Oh iya. Ntar judulnya dibikin ya, diskusi alumni Madinah. Harus ada dalilnya. Ya. Baik, Ustadz Ahmad Ansori udah bergabung belum? Bisa kita ya. Ya, boleh. Jazakallah khair.
Ustaz Ahmad Ansari? Ada? Okay. Ya, Ustaz Azka, gimana hal? Ahlan wa sahlan. Masya khair, Ustaz. Wah, Ana yang nampak di thehumairah.com aja nih. Ana nggak boleh lihat wajah antum nih. Benar ya. Saya lagi nggak formal-formal banget ya. Nggak apa-apa, baju kaos nggak apa-apa. Saya lagi di jemuran ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, antum lah haraj kan, nggak ada masalah di antumnya kan? Kalau antum haraj ya kita juga. Oke, ahlan wa sahlan. Langsung aja ya Ustaz Ahmad Ansari, kita pengen diskusi aja. Sempat juga kemarin itu di salah satu media mainstream, Ana dengar ya wallah alam ya yang ngomong muslim atau enggak, Ana juga enggak terlalu tahu siapa dia. Katanya agama ini juga konspirasi yang banyak dipercayai oleh orang di Indonesia ini. Kenapa dia bilang konspirasi? Gini sorry, logika yang dia kasih lebih kurang yang Ana pahami, kan enggak ada buktinya dari sains. Artinya agama ini ya Tuhan aja enggak nampak, ya yang terlihat hanya kekuasaan Tuhan yang sebagian besarnya itu tidak terbukti dengan sains. Nah, itu mayoritas orang Indonesia percaya dengan agama. Dengan bahasa lain, mayoritas orang Indonesia percaya dengan konspirasi dengan pemahaman dia. Nah, kira-kira gimana membantah ini? Artinya, Ana ingin bertanya, kira-kira eksistensi kebenaran agama itu bagaimana, Ustaz Ansari? Karena insya Allah, ini kan kita rekam, kita pengen orang awam juga mendengar. Maksudnya teman-teman yang lain juga mendengar, masyarakat luas mendengar. Kira-kira eksistensi beragama itu apakah memang perlu harus dibuktikan dengan sains atau bagaimana? Fadhal, Ustaz. Ya, yang pertama kita lihat orang yang mengucapkan itu bagaimana kapabilitasnya. Apakah dia sebagai seorang yang bisa dipercaya kalau ngomong agama gitu ya? Seorang yang kapabel dalam ilmu agama maupun dalam ilmu sains. Jika tidak, ya tidak perlu dipertimbangkan ucapan seperti itu. Langsung gitu Kemudian aja. Yang kedua ya, Ustaz Aska. Iya. Memang orang dalam beragama itu kan nilai intinya atau nilai yang ikonnya itu kan penghambaan ya, atau penyembahan. Oke. Ta'abbud ya. Iya, penyembahan ya. Ta'abbud. Iya, betul. Ta'abbud wa tadzallul lillah. Iya. Penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada Tuhan, dan di antara bukti kejujuran penyembahan seseorang itu kepada Tuhannya adalah ketika dia manut, ketika dia sami'na wa ata'na apapun yang disampaikan oleh Tuhannya, gitu kan? Meskipun itu tidak sesuai dengan akalnya. Nah, kalau seandainya semua syariat, semua agama, semua unsur nilai-nilai agama itu baru boleh kita terima ketika kita bisa cerna dengan logika kita, ya, maka unsur ubudiyah di situ tidak terasa ya, kurang terasa lah ya. Namanya ubudiyah itu tunduk dan patuh. Masya Allah. Jadi begitu. Ya, artinya kalau semuanya harus dibuktikan, ya apalagi gunanya Tuhan, mungkin gitu ya maksudnya. Kalau semuanya harus terbukti dengan akal kita, ya sudah. Kenapa harus ada Tuhan? Mungkin seperti itu ya, Ustaz. Makanya akal memang tidak bisa membuktikan artinya secara detail Tuhan itu bagaimana, memang tidak sampai karena memang ta'abbud tadi ya, begitu ya, Ustaz Ansari ya. Ya, tapi ini bukan berarti menutup celah ya untuk mengakui adanya ilmu sains yang bisa mendukung atau bisa menambah iman kita ketika ini bagus nih bahasanya nih, bahasa Ansari, mendukung ya. Iya. Kita tidak pungkiri itu karena memang itu di antara mukjizat Al-Qur'an ya, dan juga mukjizat Rasulullah yang kita bisa rasakan sampai sekarang ini. Tapi memang kita harus mengakui kelemahan kita, bahwasanya akal kita juga terbatas. Tidak semuanya bisa kita jangkau dengan kemodernan kecanggihan ilmu sains kita dan sebagainya ya. Ada ruang-ruang yang memang akal tidak bisa menjangkau. Oke. Ya. Berarti memang harus ta'abbud itu, penyembahan itu, penghambaan itu harus menjadi dasar ya dalam beragama ya, Ustaz Ansari ya. Adapun pembuktian itu pendukung, begitu ya yang Anda simpulkan dari Ustaz Ansari ini. Ya. Oke, jazakallah khair Ustaz Ansari. Ana pengen ini nih ke Ustaz Faras, gimana? Mana Ustaz Faras? Wah. Ya. Ahlan Zul. Mana ini? Ya Wali, tetap kecap. Mana ini videonya? Anda buka video antum ya? Lagi nyiapin anak. Oh gitu. Oh, nyiapin anak.
Ana pindah dulu nih. Ana pindah dulu ke Ustadz Jundu. Mana Ustadz Jundu nih? Ustadz Laude Jundu Rahman. Masih bersama kita kah? Alhamdulillah masih bersama Anda semua. Ahlan Ustadz Jundu. Gimana sehat ya Ustadz Jundu ya? Udah lama nih tak bercanda sama antum. Gini, Ana ingin komentar antum terkait kondisi ekonomi Ustadz Jundu. Tunggu jaringan. Ya. Lagi di Indonesia ya? Masya Allah, sangat berdampak sekali. belum. Antum jangan curhat di sini. Ceritanya antum di sini ngasih solusi. Enggak, maksud Anda gini. Kira-kira solusi agama yang bisa diberikan untuk mengatasi ekonomi. Kira-kira apa? Berat sekali solusi agama. Iyalah, antum kan pelaku ekonomi, saya. Ya. Pada dasarnya ya ada ayat yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oke. Jadi kalau apapun kondisi perekonomian sekarang, kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oke. Kuncinya takwa. Betul. Tapi mungkin kalau boleh Anda bertanya lebih rinci lagi, kira-kira sikap real takwa dalam kondisi seperti ini gimana? Kan yang pasti meninggalkan larangan Allah, menjalani perintah Allah itu udah dasar takwa. Tapi maksud Anda dalam kondisi real seperti sekarang ini, ya, kira-kira bagaimana, apa bentuk takwa yang ya mungkin kita tahu lah ya, kadang ada yang jadi tulang punggung keluarga yang dia tidak bisa memberikan penghasilannya kepada keluarganya, tapi dia pengen menunjukkan ketakwaannya bagaimana. Karena di satu sisi ada yang bilang dan sempat viral kan bahwa kalau di rumah saja mati kelaparan, kalau keluar mati karena corona, sama-sama mati, mending saya keluar. Nah, apakah mana nih yang takwa di sini menurut Ustadz Laude? Nanti kita minta tanggapan juga dari ada Ustadz Iskandar, ada Ustadz Khalid juga. Silakan nih yang untuk sisi ini. Kira-kira ketakwaannya apakah cukup dengan dasar takwa tadi? Semua yang Allah jalankan, perintahkan kita jalankan, yang Allah larang kita tinggalkan, begitu saja realnya, atau ada hal-hal detail yang perlu kita lebihkan dalam kondisi COVID seperti ini? Terutama untuk mendapatkan makhraja dari segi kesempitan rezeki tadi. Gimana tuh? Ya, dalam kondisi ya musibah dan wabah ya saat ini, ada kan sebagian mungkin ada di antara kita juga ya diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT. Ya, di sinilah kesempatan yang terbaik untuk membantu sesama. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, namun dia juga bisa membantu tetangganya, teman-temannya. Ya, ini untuk masalah ekonomi. Berarti sekarang kita memikirkan semua harus selamat gitu ya, Ustadz Laude ya? Iya. Gimana memikirkan ya perut kita sendiri saja. Oh, iya. Berarti takwa ini sekarang memang dalam bentuk itu yang lebih realnya ya, dalam kondisi sekarang ini gitu ya? Kondisi saat ini. Oke. Syukran, Ana mau minta Ustadz ini nih, Ustadz Khalid. Gimana Ustadz Khalid? Gimana? Mana Ustaz Khalid? Ya, gitu. Tadi kan ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Artinya banyak orang yang hari ini mereka itu merasa tersempitkan dari sisi ekonominya, terhimpit dari sisi ekonomi. Tadi kata Ustaz Laude, kuncinya ya memang takwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira realnya takwa itu apa? Tadi ada berbagi. Kira-kira ada lagi nggak dari segi ekonominya ini? Inti pertanyaannya, kalau mau kita mau mencari solusi untuk melonjakkan ekonomi pribadi dan keluarga itu saja dulu. Apa bentuk ketakwaannya? Ya, untuk solusi-solusi yang ada, anak kira Islam udah ngasih kaidah-kaidahnya gitu kan. Seperti tadi takwa, berbagi ke orang lain. Kan banyak hadis yang menjelaskan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim itu kan mathalul jasadil wahid gitu ya. Di hadisnya jelas bahwa
Muslim dengan Muslim yang lain itu seperti satu badan, jadi harus saling bantu. Adapun masalah kayak praktisnya gimana, itu prakteknya gimana ya, itu yang bisa mungkin berbeda-beda setiap orang. Yang misalnya yang paling gampang ya kita lihat kiri kanan gitu kan, tetangga gimana posisi tetangga, apakah kita bisa makan apa enggak, bisa makan apa enggak gitu kan. Kalau kita bisa berbuat lebih lagi, misalnya sekarang alhamdulillah ya banyak di Indonesia orang-orang baik, ya saudara-saudara kita Muslim yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, ya itu perlu ada koordinasi. Ya, jangan sampai kita langsung aja gitu ya. Semangat di satu sisi, iya mungkin ya nggak masalah. Mungkin yang perlu sekarang adalah koordinasi yang kira antara baik satu lembaga ke lembaga yang lain atau orang ke orang lain gitu, supaya benar-benar yang dibantu itu adalah benar-benar yang membutuhkan atau benar-benar bantuan yang akan disampaikan tersalurkan dengan baik. Nah, kira begitu soal takwa tadi ya, soal terus anak pengen tadi ya masalah kembali ke masalah itu tadi yang masalah konspirasi itu anak pengen sedikit aja ya. Iya silakan. Itu nambahin aja tadi masalah ketika ada yang bilang agama ini nggak bisa dibuktikan dengan sains. Sebenarnya kita tanya balik ke dia, ada nggak sains yang membuktikan kalau agama itu tidak terbukti dengan sains gitu? Nah, dibalik lagi ya, dibalik lagi. Jadi, balik lagi kita, nah itu sebenarnya permasalahan adalah kita sebut dalam kalau Ibnu Taimiyah bilang, ini mohon maaf ya dikoreksi kalau ada yang lebih tepat. Ana lupa kalimat jelasnya, tapi Taimiyah menyebutkan ada 3 masdar ma'rifah atau sumber pengetahuan atau orang bilang itu filsafatnya epistemologi ya, apa? Anda juga nggak paham. Halo? 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 Syekh Khalid? Iya. Ya, Afwan terputus ya. Lanjut. Gimana kalau orang filsafat? Ya, kembali ke tadi ya, masalah agama ya. Orang filsafat bilang tadi apa? Masdar ma'rifah. Ibnu Taimiyah bilang bahwa masdar ma'rifah itu sumber pengetahuan ada 3 kan. Yang pertama akal, ada khobar sodik kalau kita, jadi yang ketiga itu adalah hissu tajribah. Nah, orang-orang yang bilang seperti tadi itu dia hanya fokus di satu sumber itu, yaitu akal atau tajribah. Padahal ilmiah, nah itu menurut mereka yang ilmiah sebenarnya nggak bisa kita bilang itu murni ilmiah. Mungkin lebih tepatnya scientific gitu ya bahasa Indonesianya gitu kan. Adapun ilmiah menurut Islam ya yang paling utama khobar sodik tadi dari Al-Quran dan Sunnah. Permasalahannya di itu tadi, mereka yang fokus ke sains, akal, ya hanya satu. Mereka nggak bisa melihat sumber yang lain. Contohnya khobar sodik atau tajribah yang lain, yang padahal semua itu saling mendukung satu sama lain. Ya. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Berarti kalam Ibnu Taimiyah tadi memang harus digabungkan ya, ketiga-tiganya harus menjadi. Iya, tiga-tiga saling mendukung. Tidak boleh kita hulu ke satu, ya. Lalu kurang ke satu sisi, ya. Dan Al-Quran pun tidak akan, Al-Quran atau hadis tidak datang dengan sesuatu yang menelisih akal, nggak mungkin. Ya. Mungkin, ya, ya'ti bimuharatil uqul wala ya'ti bimuhalatil uqul. Ya. Jadi mungkin kita bingung. Kenapa bingung? Karena kita nggak nyampe ilmunya gitu kan. Ya, akal kita nggak sampai bukan berarti sesuatu itu. Sinyal kayaknya ya. Ini kayaknya karena Ustaz Khalid deketan sama Laude kayaknya. Oke, kayaknya sinyal. Anda juga kurang paham. Tapi penjelasannya luar biasa dari Ustaz Khalid ya. Ana minta dari Ustaz Iskandar, bisa bergabung Ustaz Iskandar? Halo?
Ustaz Iskandar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iskandar, ahlan Ustaz. Ana ingin ini saja komentar antum sedikit karena waktu kita mungkin agak terbatas juga ya, afwan. Iya, dan dikit juga. Ya, afwan. Ini ada yang bilang kita nggak usah takut corona, takut Allah aja. Bahkan analoginya kalau takut sama corona, yuk dekati dekati zat yang menjadi Tuhannya corona, yaitu Allah, maka ramaikan rumah Allah. Kira-kira gimana nih Ustaz Iskandar? Iya, kan kita di Indonesia sudah ada MUI, Ustaz, yang mewakili kita sebagai umat Islam tentang urusan agama. Ya. Kalaupun misalnya kita difatwakan oleh MUI untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya insya Allah mereka lah yang bertanggung jawab atas dunia akhirat ya. Ya, dunia akhirat. Kita nurut aja gitu. Iya. Solid aja, Ustaz. Gitu intinya ya. Karena kira-kira kalau ini tadi Kang Fahmi masih ada di situ, Kang Fahmi? Maha, Kang? Enggak, nah di sini buat istifadah dari antum, Ustaz. Jazakallahu khair. Enggak lah. Mana ini Kang Fahmi? Masih online nggak ya? Atau kalau nggak ada Kang Fahmi, siapa lagi yang ada di sini nih? Ismail mana Ismail? Azri. Oh ya, mana Syekh Azri nih? Syekh Azri? Halo? Azri, udah gabung Azri? Halo? Ana dengerin aja, pendengar setia sekarang. Lagi ini, sambil ngerjain sesuatu juga. Oh gitu. Khair insyaAllah. Ya sudah, Ana minta dari Ustadz Luqman Ad-Duri. Ya, Ustadz Luqman. Halo? Halo, Ustadz Luqman? Ustadz Luqman ada di situ? Said mah ada Said. Said. Allahu Akbar. Ini saudara Ana nih, Said. Sekarang udah kurusan Said. Ada Said? Ana jadi ngomong sendiri nih akhir nih. Kayak video call aja. Faros. Syekh Ayub udah ada, mana? Syekh Ayub. YouTuber. Nggak ada suaranya beliau ini. Said yang ada di situ, kita absen satu-satu nih. Ya. Assalamualaikum. Ahlan. Afwan. Sedikit aja. Shoya bas. Sedikit aja. Enggak. Ana ingin minta antum berpendapat. Ada yang bilang, ya, nggak usah takut sama corona, takut sama Allah aja. Itu gimana kira-kira logikanya itu, Ustaz Luqman? Halo? Ya. Gimana? Nah, Rasulullah sendiri kan sudah mengajarkan ya. Apa sih dihadiskan disebutkan itu firwa minal majzum. Oke. Ya, lari dari yang kena wabah. Seperti kita lari dari singa kan ya. Singa ya, iya. Iya, dari singa. Itu kan jelas dong. Berarti bukan berarti kayak gini. Gimana? Tawakal itu kan setelah kita ngambil asbab. Oke, ya. Kalau kita sebelumnya enggak ngambil asbab, namanya kan tawakul ya, gitu kan ya. Tawakul ya. Nah, itu aja deh. Ya, di sini ini kita beda benua. Di sini udah mau berbuka ya. Menjelang buka. Oke, siap. Makanya minta sedikit aja. Yang menjelang makan itu biasanya lebih wah gitu ya. Ayo Faros, udah belum Faros anaknya? Pikiran semua. Ustaz Faros ini anaknya udah pergi sekolah belum? Siapa lagi nih? Ustaz Said, Ustaz Yaqub. Mana Ustaz Yaqub nih? Mana Ustaz Yaqub? Syekh Yaqub. Apakah sudah berbuka juga di sana? Insyaallah. Iya. Mana nih? Mana Ustaz Yaqub? Ya hala. Hala wallah. Itu anak kedua atau istri kedua atau siapa? Anak pertama. Oh, anak pertama. Ahlan wa sahlan. Gini saya Yaqub. Gimana gitu? Apa yang antum lihat, yang antum nilai dari masyarakat sekitar
gimana kira-kira evaluasi beribadah umat masing-masing di rumah? Kan selama ini kan kalau berjamaah di masjid ya jadi makmum aja, ngikut gitu. Nah ini sekarang mereka yang selama ini tidak pernah jadi imam. Yang selama ini tidak pernah berjamaah, harus berjamaah di rumah atau bagaimana? Nah kira-kira yang antum nilai sejauh mana ibadah pribadi-pribadi umat Islam? Khususnya yang kita tahu aja, yang kita tahu. Ya, Masya Allah. Sebelumnya Ana ingin menyapa sahabat-sahabat, ya, kirain mau sobat 2020 semua nih. Bukan sobat ambiar ya. Oke. Ya, kemudian ya ikhwah. Semoga teman-teman semuanya sehat. Amin ya Rabb. Amin. Dan diliputi keberkahan lah. Amin. Dan kebaikan. Amin. Udah kayaknya kalau ngobrolin masalah gimana ibadah masyarakat sekitar itu kayaknya udah banyak lah ustadz yang ini yang ini pengertian ini penilaian dari Ustaz Yakub aja. Maksudnya gimana sih kira-kira, apakah makin banyak pertanyaan, kan dari situ kita bisa ngambil standar itu ya, apakah makin banyak pertanyaan atau malah nggak ada yang bertanya sama sekali karena pengajian-pengajian selama ini sudah cukup bagi mereka. Yang Ustaz rasakan? Sebetulnya kondisi seperti itu sebetulnya refleksi untuk setiap dari kita ya, untuk mengaca. Jadi alhamdulillah sih kalau Ana lihat dari lingkungan circle Ana ya, lingkungan teman-teman Ana, bergaul Ana ya, banyak yang malah, ternyata nggak gampang ya jadi imam, ternyata saya masih banyak kurang, saya masih kurang lancar ngajinya, bahkan banyak lah yang akhirnya kembali lagi untuk mempelajari tahsin Al-Quran. Jadi ya sebetulnya ada sisi positifnya di sini. Positif atau positif? Positif. Positif. Positif ya. Oke. Artinya dengan adanya ini mereka malah tambah ingin belajar lagi ya? Betul. Ya, semoga aja emang ini jadi sebuah momentum titik balik mereka dari yang tadinya mungkin sudah abai tentang atau acuh tentang ilmu agama ya. Agama ini. Karena semuanya from home. Iya. Ya, sampai jualan aja kita orang dari rumah gitu kan. Bukannya dari dulu di rumah juga ya? Oke, itu ya. Ya, ini juga Ustaz Zaki Amin kayaknya mantap juga kalau mengomentari tentang ini nih, Ustaz Zaki Amin. Takut Allah aja, jangan takut corona. Bahkan dia yang menariknya itu, kalau takut sama corona, ya udah datangi yang punya corona. Gimana Ustaz Zaki Amin? Anda minta Ustaz Zaki Amin nih, nambahin ini. Oke. Ustaz Azkar. Ya, pindah-pindah. Misalnya nih, kita lagi berjidal dengan orang atau berdebat dengan orang yang berpendapat bahwa kalau misalnya kita lagi kena corona, harusnya kita lebih dekat dengan Tuhannya corona, termasuk jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid, dan lain sebagainya. Termasuk jangan tinggalkan pengajian-pengajian. Sebenarnya ini salah paham. Menurut Ana, titik kesamaan kita dengan mereka yang berpendapat seperti itu adalah bahwa intinya kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meningkatkan amal saleh ya. Tinggal caranya. Sebenarnya meninggalkan sholat berjamaah di masjid bukan berarti kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak ada di masjid ya. Dan kalau memang kita benar-benar ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih taat dengan perintah Allah, malah harusnya kita tidak sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, tidak sholat di masjid itu memang uzur karena ada pandemi ya, wabah. Ada halangan, ada corona. Dan menjadi rukhsah bagi kita. Kalau di hadis-hadis kan disebutkan kalau misalnya ada hujan yang bikin lumpur misalnya dan lain sebagainya, kita boleh sholat di rumah sebagai rukhsah. Apalagi ada corona ini yang lebih berat uzurnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala cinta ketika seorang hambanya mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oke. Yang kedua, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tidak memberikan madarat kepada orang lain? Oke. Sorry ya, ini ada backsound anak kecil karena nggak apa-apa. Ya, motivasi buat yang lain. Nah, kita tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Kalau memang kita benar-benar tulus ingin taat pada Allah, harusnya kita juga mematuhi kaidah ini. Harusnya kita juga mematuhi kaidah ini, yaitu jangan membahayakan orang lain dengan kita berdiam diri di rumah sebisa mungkin. Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali harus keluar di rumah, ya itu sudah darurat, keluar dari koridor ini udah darurat. Misalnya orang harus cari kerja, cari rezeki untuk ngasih makan orang, itu udah beda lagi. Namun untuk yang menyebabkan banyak penularan corona, termasuk dalam hal ibadah ini, karena memang di ibadah itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rukhsah, ya udah kita ambil rukhsah itu. Dan tidak ada perlawan, tidak ada pertentangan lah antar keduanya. Artinya semuanya sesuai dengan kaidah Islam, semuanya sesuai dengan dasar kita sama-sama ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ini ya mungkin ya, Ustaz Zaki dan teman-teman, fatwa MUI juga sudah menjelaskan itu. Fatwa MUI yang Majelis Ulama Indonesia, mereka yang menjadi representatif hukum Islam ya di Indonesia mungkin, ya apalagi mereka sebuah lembaga. Ya tadi menarik juga kata Ustaz Zaki, kita ini beribadah, kita sama-sama, niat kita sama dengan mereka. Ya, maksudnya orang-orang yang tetap mengatakan ramaikan saja masjid, sama-sama ingin mendekati Allah. Cuma caranya kita ikuti MUI. Mungkin mereka punya cara lain. Mungkin seperti itu ya. Itu juga kayaknya lebih menambahkan sisi positif ya. Di depan Anda ada balap liar ya. Ada menambahkan sisi positif bahwa memang tidak keluar rumah atau secara mendasar mengikuti apa kata MUI itu lebih maslahat ya ketimbang yang tadi di Insyaallah. Anda terakhir intinya kita sama-sama beristihad. Oke, hasilnya sama Allah, betul. Kita yang tadi kata Ustadz ini ya, Ustadz siapa tadi ya yang mengatakan al-akhdhu bil asbab dulu ya. Al-akhdhu bil asbab, baru kemudian kita Ustadz ini ya, Ustadz Lukman ya. Jangan sampai hanya tawakul saja. Terakhir sebelum kita tutup, insya hampir 1 jam, Ustadz Said Ahmad ada sama kita, Ustadz Fahmi, salah satu dari 2 orang. Ustadz Fahmi. Kang Fahmi, halo. Itu sudah pada berbuka ya? Sudah hampir 1 jam kita, insya Allah 5 menit lagi kita akan sudahi. Kang Fahmi atau Ustadz? Halo. Ahlan wa sahlan. Enggak bisa pakai video, Kang? Lagi ngupas buah. Hati-hati, Kang. Ternaon. Oke. Ayar taunya naon doang, Ayar. Lagi di dapur. Oke. Tapi masih bisa ngasih istifadah ya ke kita ya. Ngasih faedah. Kita ingin ini nih, Kang Fahmi. Kita ingin minta komentar Kang Fahmi terkait kepatuhan masyarakat terhadap arahan dari pemerintah dan dari Majelis Ulama Indonesia. Gimana komentar Kang Fahmi? Apakah sudah baik atau menengah atau malah buruk? Halo? Pernah nggak dengar ya? Halo. Dengar nggak Kang Fahmi? Iya. Nah, gimana? Iya, dengar. Nah, iya, dikomentarin tuh, Kang. Ya, menurut Ana sih yang Ana lihat ya di tempat Ana di sini. Ya. Tempat Ana di antara 2 kota ya. Ya. Antara Depok sama Bogor. Iya. Kalau menurut Ana pribadi, kesadaran masyarakat untuk taat terhadap pemerintah ini belum maksimal bagus ya. Belum bagus. Mungkin hanya 20% atau 30% mungkin dari masyarakat yang mereka memang patuh.
Karena Ana lihat sendiri di tempat Ana, ya di jalan-jalan masih penuh, masih macet. Kalau sore-sore juga masih pada nyari bukaan. Nggak ini Masih ya, penuh nggak kayak jalan. itu ya, ngupas buah Jadi, sendiri gitu ya. iya, istilahnya kesadaran masyarakat masih kurang ya terhadap pemerintah, perintah daripada pemerintah. Mereka juga kesadaran terhadap kesehatan mereka juga masih kurang ya. Jadi intinya orang Indonesia ini masih ya secara garis besarnya ya masih acuh lah masalah-masalah seperti ini. Artinya memang banyak ya, masih lebih cenderung yang tidak mentaati daripada mentaati gitu ya, Kang Fahmi ya. Masih banyak orang yang bilang apa sih corona, COVID, santai aja. Orang ini kita nggak apa-apa, kita sehat-sehat aja, makan gorengannya sehat-sehat aja. Insyaallah. Istilahnya masih banyak ya orang-orang yang begitu ya. Itulah masih banyak. Menurut Anda ya seperti itu ya. Ya. Yang Anda lihat di sekitar Anda sekarang. Ya. Toib, sebagai penutup, kita sudah bergabung Ustadz Sanjudi ini, Masya Allah. Sahabat iman, sahabat kehidupan, Ustadz Sanjudi. Ada Ustadz Sanjudi? Sebelum kita tutup nih sesi diskusi kita. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dong. Ya, masa di YouTube Kumaha aja? ya teh? Allah. Ini nggak lagi syuting kan ya? Enggak. Nah, Kang, kita minta 3 menit kalau boleh, karena waktu kita terbatas sudah sejam juga. Dalam 3 menit, boleh nggak kasih kita hikmah? Kan kita melihat COVID ini ancamannya, bahayanya. Kira-kira apa hikmahnya? Berapa hikmah yang bisa antum kasih faedah ke kita? Buat teman-teman juga nanti yang mendengarkan diskusi kita ini, kira-kira apa saja faedah kebaikannya, Kang? Fadhal, Kang. Gimana ya? Masalah COVID ini sebenarnya anak ini sudah tidak mau ngomong ya masalah COVID ini terus-terusan dari dulu udah bosan dari sebelum puasa. Akan tetapi tentunya setiap bala atau setiap ujian itu memiliki hikmah. Dan mungkin ini juga sudah dibahas karena anak belum. Ini sengaja nunggu antum yang terakhir. Belum, kita belum. Oh gitu, baru masuk. Ya, kita memang menunggu hikmah dari sahabat iman nih. Masya Allah. Ya kan seperti Imam Nawawi mengatakan ya, ma nazala bala illa bidanbin, wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah sebuah bala, bencana diturunkan oleh Allah kecuali dengan dosa yang disebabkan oleh manusia. Dan itu tidak akan diangkat kecuali dengan tobat. Ya, walaupun kita tahu ini adalah ujian bagi yang beriman dan ancaman ataupun iqab bagi orang yang suka berdosa ya kepada yang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi banyaklah hikmah di antaranya. Ya, kota menjadi bersih, benar nggak? Iya, betul. Orang-orang semakin dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah dengan bertobat, walaupun masih banyak yang melakukan maksiat, ya. Kemudian yang lainnya mungkin fadilahnya seperti ini, kita bisa silaturahim, walaupun cuma dengan via Zoom, ya. Tapi kalau tidak ada corona, kemungkinan kita biasa-biasa saja, tidak akan menggunakan aplikasi ini. Tapi subhanallah ya, dengan adanya corona juga kita tahu aplikasi ini dan kita bisa silaturahim dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi faedah-faedahnya ya, Allah ini adalah teguran dari Allah bahwa kita harus semakin dekat dengan Allah, kita harus semakin cinta kepada Allah, dan kita harus bisa berubah dan membawa perubahan bagi manusia. Dan kita juga harus menyadarkan kalau ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya, Ana, itu aja mungkin. Ya, yang menarik, yang Ana pertama kali juga baru dengar karena memang keterbatasan ilmu dan membaca juga. Apa tadi? Mana zalabala illa bidzambin ya. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Itu luar biasa. Jadi memang ini momen yang paling tepat untuk kembali kepada Allah, Ramadan, Corona dan lain sebagainya.
Dan sebagaimana kata Ustaz Yakub tadi, ini refleksi untuk kembali ke titik nol lagi ya. Ya, Ustaz Yakub ya. Iya, betul. Khair insyaallah. kali. Baik, insyaallah karena sudah lebih 1 jam kita berdiskusi. Insyaallah ini diskusi pertama. Semoga berlanjut kalau Ustaz itu. Ya, sekali lagi Ana mohon izin ini untuk dijadikan akan diupload di YouTube. Semoga bisa memberikan faedah untuk yang lainnya insyaallah. Kak, itu Kak, masalah itu Kak. Masalah kita punya akun media sosial kita yang bakal menggabungkan semua yang di post oleh kawan-kawan kita Kak. Ana yakin semua setuju ya. Itu kayaknya tinggal action. Gimana menurut Antum? Setuju. Nah, tuh kan Kang Fahmi aja lagi ngiris buah tuh sambil marah, setuju. Itu udah mau buka. Aku gimana kabar? Enggak, silakan, santai, silakan. Udah selesai kok. Itu dia dapur tuh.